Nah, itu mengganti Grebar yang dulu pernah yang hancur itu. Baru beberapa hari udah hancur itu Grebar. Jadi kalau ditanya ada nggak? Ada. Nah. Ya kan, tapi begitu Kang Aden dan kawan-kawan masuk, ya kan bingung, ini apaan? Oke, selamat pagi Bapak-Bapak semua. Hari ini bincang-bincang kita akan membicarakan mengenai topik disabilitas dan aksesibilitas. Hari ini ada narasumber dari Bapak Riki Wiryan dari PT Kahara, dan juga ada dari Bapak Aden Ahmad, penggiat aktivis disabilitas di Kota Bandung ya Pak Aden ya. Itu ada juga arsitek dari Atelier Una yaitu Pak Randy Tambayong. Monggo, ini pembicaraan akan diarahkan untuk membahas mengenai toilet yang diperuntukkan untuk para penyandang disabilitas oleh Pak Riki. Silakan Pak Riki untuk mempresentasikan slide-nya. Ya, selamat siang. Terima kasih untuk Atelier Una lewat channel UnaCubes-nya supaya kita diskusi seputar toilet, dan juga untuk Pak Randy, terima kasih, Kang Aden. Ini excited banget ya kita untuk bicarain soal difabel karena topik yang tidak ada habis-habisnya dan memang ini harus menjadi perhatian kita semua. Saya juga mewakili dari Asosiasi Toilet Indonesia karena kiblat standarnya adalah ke situ. Kita mengikuti pedoman-pedoman yang benar, gitu kan. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah mengenai toilet. Kenapa sih toilet? Walaupun ini ruangan kecil ya. Kalau bilik itu mungkin nggak lebih dari 2 meter persegi, tetapi ruangan yang sangat penting. Dan toilet ini yang bersih menjadi cermin dan budaya bangsa. Ini yang selalu jargon yang disampaikan oleh Asosiasi Toilet Indonesia, bahwa boleh kita bilang kalau orang asing ke Indonesia pasti lewat pesawat, begitu turun di bandara yang dicari pasti toilet. Siapapun itu pasti memerlukan toilet, sesuatu yang tidak bisa kita wakilkan. Nah, kalau bicara standar itu, kita di Indonesia punya beberapa acuan yang bisa digunakan sebagai referensi bagaimana mendesain dan memperlengkapi toilet difabel. Kita ada dari peraturan PUPR nomor 14 tahun 2017 mengenai persyaratan kemudahan bangunan gedung, dan juga dari Asosiasi Toilet Indonesia sendiri merangkum peraturan-peraturan itu dibuat supaya lebih mudah dipahami melalui buku pedoman standar toilet itu. Nah, kita bicara kenapa ya toilet difabel itu penting. Bukan penting lagi, bahkan kalau untuk Kang Aden toilet difabel itu harus, gitu kan, tidak bisa ditawar lagi. Tetapi dari sisi secara pemilik fasiliti atau misalnya dari sisi pemerintah yang menyiapkan fasilitas, ada 4 faktor yang kenapa toilet difabel ini penting. Pertama, dari sisi economical value, nilainya akan meningkat, nilai ekonomis satu fasilitas. Yang kedua, memang peraturan sudah ada mengharuskan seperti itu. Seperti tadi disebutkan, kita punya peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2017. Dan kemudian adalah safety. Mendesain toilet difabel dengan benar, memberikan satu keamanan produk yang digunakan tepat, kan? Dan didesain dengan betul, ruangan toilet itu menjadi lebih sehat, atau bicara higienis, sirkulasi udaranya tepat, ya kan? Apalagi kita di sini negara tropis ya, sangat lembab sehingga virus bakteri mudah berkembang biak. Saya singkat secara gambaran umum bahwa ruang difabel itu, toilet difabel harus dibuat dengan ukuran yang minimal, kalau berdasarkan peraturan itu 1,5 kali 2,2, bahwa pengguna kursi roda itu harus disiapkan ruangan untuk radius 150 cm dan bukaan pintu 90 cm. Ini yang paling, ini hal utama ya dari sisi luasan ruang.
dan kemudian juga dari akses keluar masuk. Nah, pintu ini selalu direkomendasikan atau di dalam peraturan memang diminta untuk sliding. Kenapa? Kalau misalnya pintunya buka ke dalam, bisa masuk, tapi begitu di dalam mau keluar nanti kan nggak bisa, gitu. Ataupun sebaliknya, kalau pintu dibuka keluar, sama gitu. Di luar bisa dibantu misalnya, tapi kan tidak selalu ada orang yang membantu. Makanya kalau mekanisme pintu selalu sliding dan apabila memungkinkan otomatis, supaya memberikan kemudahan dan tidak memakan space kalau misalnya sliding. Dan toilet difabel tentunya harus diperlengkapi dengan emergency lamp atau tanda signal di luar. Kalau yang di dalam itu terkurung atau mengalami kendala, itu bisa memberitahu. Nah, yang penting yang menjadikan toilet difabel itu berstandar atau menjadikan toilet difabel itu benar sebenarnya adalah dari peletakan amenities atau saniter, kita bilang. Yang harus diperlengkapi di toilet difabel itu adalah pegangan rambat atau biasanya kita bilang grab bar. Nah, grab bar itu pada umumnya yang sering terjadi adalah grab bar dipasang terlalu tinggi atau grab bar dipasang terlalu jauh sehingga tidak bisa maksimal penggunaannya. Kemudian juga peletakan amenities seperti tempat sabun, tempat tisu. Nah, bayangkan saja bahwa kalau untuk toilet difabel itu harus bisa diakses dalam kondisi kita duduk. Jadi kalau secara umum, besi-besi yang untuk dipegang itu ketinggiannya maksimal 80 cm. Dengan jarak misalnya kalau dari kloset ke dinding itu tidak lebih dari 25 cm. Dan juga amenities lain itu tidak terlalu tinggi, maksimum 90 cm. Nanti Kang Aden mungkin bisa menceritakan ya pengalaman-pengalamannya kalau dengan toilet-toilet amenities yang jauh, kadang juga ya asal ditempel gitu. Itu yang banyak kita suka lihat, gitu kan. Jadi yang secara umum adalah kalau bicara toilet difabel itu harus diperlengkapi dengan grab bar. Jadi di setiap saniter itu didukung oleh grab bar. Misalnya di sebelah kloset ada grab bar, di sebelah wastafel ada grab bar. Dan juga kita perhatikan untuk kemudahan. Misalnya sekarang ini kan mau toilet itu sistemnya touch free. Jadi keran diperlengkapi dengan sensor, kemudian tempat sabun dengan sensor, pengering tangan dengan sensor gitu. Nah, kadang yang suka lupa adalah mengenai kaca. Gimana pun juga kan perlu kaca di depan wastafel. Nah, itu harus dalam posisi yang miring sehingga bisa memudahkan gitu. Bisa kelihatan semua badannya. Kalau dipasang terlalu tinggi, posisi kita di kursi roda yang kelihatan hanya mukanya saja, tidak bisa melihat seluruh badan. Gitu kan. Nah, yang jadi catatan untuk grab bar, kadang gini, karena untuk difabel toilet ini harus pakai grab bar. Kemudian yang seperti apa sih grab bar itu? Sebenarnya kalau kita bicara grab bar, yang paling penting adalah bagaimana itu bisa terpasang di dinding secara kuat gitu loh. Jadi bukan asal besi aja kemudian ditempel, tetapi memang harus bisa menopang kekuatan gitu loh. Banyak ditemukan misalnya sebenarnya bukan grab bar, gantungan anduk dipakai buat grab bar. Saya yakin deh Kang Aden pasti sering nemuin tuh. Kenapa gitu? Soalnya susah cari grab bar, gitu kan? Itu pakai aja pokoknya yang penting besi gitu. Kelihatannya besi, padahal enggak gitu kan? Ya kita harus sampaikan karena yang memasang atau yang mendesain tidak selalu orang yang difabel atau kadang tidak terlalu fokus kepada difabel. Fokusnya kepada yang terlihat, saniternya bagus. Ya kan, pasang pengharum ruangan, tetapi kadang hal-hal yang sebenarnya penting itu dilupakan. Jadi tujuan kami supaya bisa menggugah bahwa kita harus membuat desain itu secara inklusif. Siapa saja bisa pakai, baik orang yang tidak berkursi roda atau orang yang bukan penyandang cacat, tetapi juga kaum difabel bisa menikmati fasilitas sama seperti orang-orang lainnya. Nah, dalam pengembangannya sekarang gini, Pak Marcel, Pak Randy,
Yang sering adalah dari pengelola fasilitas bilang, kalau bikin difabel dong tuh jarang dipakai, rugi, space-nya itu kan sayang gitu. Kita bikin besar-besar, berapa banyak sih emang orang difabel yang pakai itu toilet? Ini yang paling sering, apalagi kalau bicara kawasan komersil, space is money. Nah, tetapi kita balik lagi, kenapa orang yang menggunakan kursi roda atau orang tunanetra, tunadaksa itu tidak banyak yang pakai? Ya karena memang pada umumnya tidak disediakan fasilitas itu, ya sama seperti ayam atau telur ya. Makanya saya bilang kalau bicara dari sisi komersil, ya ini harus kita siapkan dulu. Nanti yang menggunakan juga pasti ada. Nah, tapi pengembangannya toilet difabel itu bisa diperluas untuk family toilet. Nah, kita bayangkan aja misalnya kalau saya pria, anak saya perempuan. Gimana tuh caranya supaya bisa pakai toilet? Nah, inilah fungsi family toilet bisa diperluas. Jadi bukan hanya difabel, tetapi keluarga bisa menggunakan. Ini contoh layout gitu kan. Jadi bisa melakukan aktivitas, difabel bisa menggunakan toilet, tetapi anak-anak juga bisa menggunakan dengan aman. Tidak mungkin kan kalau misalnya anak kita yang berlawanan jenis dengan kita suruh ke toilet umum sendiri gitu loh. Tidak aman. Tapi nggak mungkin juga kita ajak anak saya perempuan, saya ajak ke toilet laki dalam usia tertentu, kan itu sudah tidak bisa ya gitu loh. Ini contoh kalau family toilet, intinya adalah dalam mendesain suatu toilet, kita harus memikirkan masalah inklusivitas. Jadi bagaimana semua orang bisa menggunakan toilet dengan nyaman, dengan bersih, ya kan, dan juga jadi sehat. Karena memang ini ruangan yang untuk pembuangan, istilah kasarnya. Tetapi bukan berarti ini menjadi ruangan yang terbelakang, gitu. Nah, semoga dengan pembuka ini bisa kita jadi diskusikan, ya kan. Kang Aden juga bisa menyampaikan apa sih kendala-kendala selama ini, atau mungkin dari Pak Marcel ada pertanyaan-pertanyaan seputar toilet. Nanti bisa kita pertajam, atau kami siap untuk menyampaikan informasi-informasi itu, ya. Terima kasih. Oke, thank you banget Pak Riki Rian dari Dahara ya untuk penjelasan toilet untuk difabel ya. Berikutnya mungkin Pak Aden mau menambahkan atau sharing pengalaman karena Kang Aden ini yang paling jadi user ya untuk fasilitas-fasilitas ini. Apa nih sharing pengalaman Kang Aden nih untuk ngadepin toilet-toilet yang kadang-kadang nggak sesuai nih, yang bikin orang jadi kebingungan. Nah, silakan Kang Aden, karena pengalaman dari user ini lebih ini gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Marcel atas waktunya. Saya Aden Ahmad, saya pegiat HAM di Difabel Bandung Raya. Pengalaman saya sebagai pengguna kursi roda ya, saya sering sekali bertemu barrier di toilet ya, baik itu di mall-mall juga ada, atau di tempat olahraga dan lain sebagainya. Terutama itu dari segi biliknya, yaitu pintu. Nah, di Indonesia rata-rata ya pintunya itu 70 cm daun pintunya. Nah, apalagi yang pakai panel-panel itu ya kan, suka ada ruangan besar, terus ada toilet-toiletnya pakai panel-panel, pas pintunya tetap 70. Jadi begitu kursi roda saya mau dimasukkan cuma nongol dikit gitu, nggak bisa nyampe ke kloset gitu. Nah, akhirnya kan kesulitan. Makanya mungkin ya sekarang di mall-mall itu ditambahin lagi sebuah toilet, itu ada khusus toilet difabel. Nah, sebetulnya harapan kami sebagai seorang difabel ya, kami itu tidak ingin dikhususkan, tidak ingin dikasih diistimewakan serba eksklusif. Kami ini sebetulnya ingin inklusif. Ada inklusivitas di berbagai sarana prasarana umum.
Jadi kami bisa pakai, non disabilitas pun bisa dipakai. Jadi akhirnya tidak seperti yang Pak Riki tadi ya, sebagai money orientednya kan keuntungannya bagi pihak pengusaha, spread adalah keuntungan gitu ya. Nah akhirnya jadi begini, akhirnya jadi karena ada difabel, wah toilet difabel merugikan, pengunjungnya cuma 1-2 orang misalnya sebulan gitu ya. Kalau ya seperti saya sering ke toko-toko kayak ke mall-mall itu, cuma jarang yang lain yang lihat yang lain gitu ya. Nah, Betul. gitu. Karena kami ini begini Pak Marcel, kalau mau bepergian mencari toilet itu pastinya jarang yang akses gitu. Baru-baru sekarang ini aja ya, setelah kami gencar mengadvokasi, baru ada beberapa toilet di fasilitas publik yang akses. Nah itu, jadi yang saya harapkan adalah sebuah toilet itu dari segi biliknya juga untuk manuver kursi roda itu leluasa ya, jangan hanya sedikit-sedikit gitu ya. Nah terus juga pintu. Nah kemudian difasilitasi dengan yang lainnya, yaitu yang paling utama adalah tapak jalannya, lantai di bawah. Kalaupun ada perbedaan ketinggian, yaitu diusahakan bisa ada landai dikitnya, ada ram dikit, misalnya ketinggian taruh 3 cm itu ketinggian masih bisa gitu ya, atau 2 cm. Kalau 3 cm takut sama kursi roda elektrik itu susah bisa ini loncat, nggak bisa kursi roda elektrik. Kalau kursi roda saya bisa naik 3 cm itu ya, karena rodanya besar ya Kang Aden ya. Kalau yang rodanya kecil untuk naik itu beratnya itu nyangkut ya. Oh ya betul, pertama bannya. Terus juga kalau kursi roda elektrik nggak bisa diajul-ajulkan Pak Marcel, dia berdasarkan kelistrikannya itu. Ya kalau ada sebuah step misalnya 3 cm atau 2 cm dia mandek, dia sekaliguskan juga tetap mandek gitu. Nah itu pertama itunya. Terus ya itu pintu, ya lebar pintu yang tadi Pak Riki dari Permen PUPR 14 itu ada sekitar 90 cm ya, 90 cm cukup untuk maksimal kursi roda elektrik ya. Kalau kursi roda non elektrik itu rata-rata maksimalnya 80. Tapi kalau elektrik lebih lebar. Nah itu. Terus setelah itu kedudukannya ya serba mudah terjangkau, misalnya gini. Tinggi permukaan wastafel kalau di peraturan itu ada 85 cm dari lantai sampai ke tinggi permukaannya ya, permukaan wastafelnya. Ya. Nah itu ya wastafel itu bisa dijangkau oleh kami yang berkursi roda. Cuci tangan, jadi si tangan nggak miring ke atas begini. Kalau miring ke atas tangan berarti ngucur ya, akhirnya ke sini gitu ya. Nah, apalagi kalau pakai baju tangan panjang ya bisa basah. Jadi si tangan itu maksimal datar, vertikal. Ya, bisa maksudnya vertikal, bisa cuci tangan. Gitu. Nah itu, terus juga ketinggian daripada kaca, ya selain tadi ada tambahan dari Pak Riki, kaca harusnya miring, jarang-jarang kan kaca dipasangkan miring ya Pak Riki ya, rata-rata kan nempel aja ke tembok. Nah, yang menjadi masalahnya kaca itu ditempel sebahu orang yang non difabel gitu ya, dada lah misalnya. Jadi kami cuma kelihatan ini keningnya doang gitu kalau bercermin. Nah, makanya harus miring ya. Ya, nah harus miring lebih bagus ya. Nah kalau nggak miring juga, ketinggian kaca kalau di belakang wastafelnya itu, jadi di atas 85 cm itu di atas permukaan wastafel kaca gitu. Gantung yang pakai kursi roda kesulitan kalau seandainya tinggi ya gantungannya ya, misalnya 2 meter atau gimana, tetapi cukuplah gantungan kapsulnya itu di atas 1 misalnya seter 20 ya, handle pintu kan kepada teman-teman yang nggak ada tangannya ya, teman-temannya yang nggak ada tangannya, apalagi kedua-dua tangannya nggak ada, itu otomatis yang digunakan kaki yang gantungkan, misalnya celana gantungkan sama kaki gitu ya, mau ke toilet buka celana gantungkannya sama kaki. Nah itu jadi si teman yang nggak ada tangan itu bisa menjangkau lah.
Kalau ketinggian segitu, kalau ketinggiannya ya 2 meter gitu, masa kakinya ke atas dijeralit nanti. Nah itu ya, itu terus juga apa itu daripada ini alat-alat saniternya itu ya seperti kloset. Kloset itu mungkin lebih universal menggunakan yang ini Pak, tidak dipijit lagi. Kalau yang manual itu engkol ya. Engkol itu untuk yang mereka tangannya nggak ada kan, misalnya ada curugnya satu gitu ya, atau ada tuas tangannya gitu biasa masih bisa gitu ya. Terus sama kaki juga mereka gitu. Dan kemarin saya dapat info untuk teman-teman yang tidak ada tangan, dia mengenai, maaf ya ini bukan jorok, bukan itu, mengenai bersucinya untuk ceboknya, dia bisa juga pegang kerannya itu sama kaki sebelah gitu ya. Nah terus tangannya ada kemarin saya ngobrol sama ada yang ada jarinya masih ada, walaupun gini tangannya segini ya, tapi ada jarinya 3. Nah sebelah lagi ya rata, dia masih bisa megang gayung atau megang gayung lah untuk mandi gitu ya. Terus kalau shower itu dipegang sama kaki juga bisa. Nah dia bersucinya, membersihkan setelah BAB-nya itu pakai kaki itu Pak Marcel, Pak Riki, Pak Randy ya. Oke, informasi aja. Saya kan tadi malam saya tanya-tanya mendadak nyari orang lewat telepon, untuk laki-laki lagi. Saya bilang kan, lihat saya jajah, enggak saya jujur nggak ada kaki, tapi kita jangan bicara tabu atau jangan bicara apalah, kita untuk mencari data seakurat mungkin gitu ya. Betul, untuk keperluan kita nunggu masa depan gitu kan. Nah saya tanya masalah ceboknya kamu gimana? Iya. Jadi dia, ya sebenarnya gitu. Untuk hal-hal ini tuh kita emang harus terbuka dengan semua aktivitas yang biasanya orang yang non difabel bisa lakukan ya. Seperti kayak ya untuk bersuci itu kan ya seyogyanya harus ada instrumennya, kayak misalkan pakai kaki gitu, kalau kerannya posisinya susah kan gimana tuh nanti ya kan. Tapi kan sekarang kloset ada yang udah eco washer ya, kerannya kalau dulu kan harus megang jet shower ya kan, terus disemprotin ke sana. Nah ini kemarin kebetulan kita. Tapi yang ini juga Pak Marcel. Gimana, Den? Kalau yang eco shower juga yang otomatis airnya keluar dari klosetnya itu ya, itu juga kan kalau yang nggak ada tanganan berarti pakai kaki nih, itu ngegerakannya si engkelnya itu ya biar ngocor. Nah selama pakai kaki mungkin apa dia berdiri dulu, berdiri dulu. Nah iya betul. Jadi nanti ke hidung gitu. Betul, karena eco shower itu kerannya kan di belakang kita ya. Kalau mau dirogoh pakai kaki kan nggak mungkin, berarti itu keran harus pindah ya. Memang ini banyak hal yang memang kalau didesain harus melibatkan pelakunya ya, karena kalau nggak ngerasain sendiri, karena saya sendiri ngerasain waktu tangan saya patah itu digendong berbulan-bulan, itu benar-benar ngalamin kebingungan itu. Mau bersuci ya, mau cebok gitu aja, jet showernya di kanan gitu. Sementara tangan yang nggak digendong yang kiri gitu. Terus gimana dong? Akhirnya gimana? Akhirnya ya saya duduknya ngadep tangkinya toilet, balik badan. Ketawa deh. Tapi akhirnya saya akalin gitu. Kloset duduk, habis buang air besar ngadep depan, pas mau cebok balik badan, ngadep tangki, peluk tangki, dan supaya tangan kirinya yang bisa kerja. Terus gimana? Pusing. Iya. Itu. Itu saya masih bisa akalin, masih ada satu tangan ya. Kalau dua-duanya, waduh, itu harus dipikirin tuh. Waduh, dua-duanya iya. Nah, saya ini teman saya yang dua-duanya nggak ada tangannya, belum ketemu nomor teleponnya hilang. Nah, orangnya ada gitu, dulu akrab dengan saya. Itu episode berikut. Itu kalau nanti saya cari lagi. Kalau yang masih ada tangannya sebelah masih bisa gitu ya. Ya. Nah, seperti kemarin ya, kita ada soal grab bar ya, supaya tidak lepas. Kang Aden pernah nggak ngalamin udah susah-susah nih megang grab bar, mau duduk di toilet, tiba-tiba grab barnya jebol gitu. Oblak lah, kan kita serem ya kan.
Nah, itu pernah nggak tuh? Itu Grabber. Jangan-jangan tuh handuk punya lagi. Pernah gitu. Ya kan? Banyak seringnya yang goyang di bidang di bautnya nggak pakai apa itu, aduh namanya ramset, nggak pakai ramset gitu. Ramset atau visornya nggak bener. Iya nggak bener itu. Sekali apalagi yang badannya gede, sekali megang roboh. Iya makanya. Gitu. Ya, itu dia. Terus kalau toilet difabel itu rata-rata ini ya unisex ya, jadi pria dan wanita satu model aja atau dipisah biasanya. Mungkin Pak Randy atau Kang Aden ada pengalaman? Kalau saya sendiri ya itu terpisah, ada kalau di mall biasanya satu ya, di mall atau di hotel satu itu toiletnya, untuk dinamain aja toilet difabel. Tetapi saya untuk yang ini sedang bikin di Masjid Al-Quwa, baru yang prianya sedang mau bikin juga, yang wanitanya juga udah ada gitu. Ya memang gitu. Terus pernah ngalamin nggak Pak, ya amit-amit sih, kalau misalkan lagi di toilet di tempat umum, di toilet difabel, terus tiba-tiba di dalam nih amit-amit ya, dan dia jatuh gitu ya kan, terus dia minta tolong pakai apa nih, kemarin Pak Riki bilang katanya ada tuh tombol alarm gitu. Itu masalahnya kalau alarmnya bunyi, yang dengerin siapa, yang datang nolongin siapa nih. Nah itu pernah nggak kejadian di Kang Aden? Kan itu kan kayak gitu kan kelihatannya sepele ya, tapi gimana? Saya sendiri alhamdulillah belum pernah ya mengalami amit-amit eksiden begitu. Amit-amit lah, jangan gitu ya. Lah saya pakai kursi roda, nggak pernah tisi roda tuh, roda saya nggak pernah tisi roda tuh ini. Ya, pakai kursi roda mah aman gitu. Gitu. Nah nggak tuh temen yang ini, yang polio yang nggak pakai tongkat, yang jalannya nggak pakai alat bantu, sering itu. Malah istri saya gitu kan polio sebelah tuh, tapi nggak pakai nggak pakai alat bantu. Pernah dia jatuh di tempat kerjanya, di kantornya, di rumah sakit kan, dia terpleset gitu, mungkin kelicinannya itunya apa lantainya itu. Tapi untuk pakai kursi roda mah jarang-jarang gitu ya. Itu. Ya maksud saya kan kebetulan ini toilet untuk difabel, jadi ya itu peluang itu kalau seandainya terjadi, nah itu gimana? Ya kan, misalkan dia pakai tongkat terus di toilet difabel. Ya belum ada tadi pelengkap itu kayak apa alarm gitu, nggak ada. Harusnya ya memang dilengkapi dengan alarm yang nyambungnya mungkin ke ruang security, Pak Marcel. Ya bisa nyambungnya ke ruang security. Betul, panic button. Nah itu. Saya sempat pikir apakah toiletnya transparan, kan supaya orang bisa nolongin ya kalau ada yang jatuh, cuman kan nggak mungkin ya toilet transparan. Tujuannya kalau udah lepas celana. Kalau dari peraturan sih memang salah satu syarat toilet difabel harus ada panic button gitu. Jadi kalau panic button itu yang sudah pasti di samping kloset, ada yang modelnya dipencet atau ada yang modelnya ditarik. Jadi seperti apa kayak kabel gitu atau tali gitu kan. Nah ada tambahannya lagi itu di lantai, jadi bukan di lantai. Dalam hal misalnya terjatuhlah karena satu dan lain hal, misalnya kepleset gitu kan. Nah itu kan susah. Kalau panic button walaupun kita taruh 85 cm atau 95 cm dari lantai kan tetap tinggi. Jadi memang ada juga satu rekomendasi, ini sih belum menjadi syarat utama kalau di peraturan menteri, bahwa ada panic button dengan ketinggian kira-kira 20 cm dari lantai. Maksud dan tujuannya itu, jadi kalau jatuh bisa kan badannya gampang diraih ya, dan meraih gitu. Ideal memang kalau bisa sampai ke control room, ya misalnya sapam gitu kan, security. Tapi paling tidak lampu di depan. Jadi kita tahu kalau lampu di atas pintu itu nyala, berarti yang di dalam itu ada kendala dan harus bisa diakses dari luar, misalnya dengan kunci khusus, biasanya seperti itu tuh. Jadi bisa ngebantuin yang di dalam gitu kira-kira. Ya, itu memang harus ada sih.
Ya memang panic button ini harus di beberapa lokasi ya idealnya ya. Jadi di dekat wastafel ada, di dekat kloset ada, terus di berbagai elevasi gitu. Karena untuk dalam namanya musibah itu bisa jadi kan di berbagai kondisi ya terjadinya, dan memang nih harus ada suatu SOP yang baku bagaimana ketika panic button itu diaktifkan oleh pengguna toilet difabel. Antara lampu di depan nyala atau dia terkoneksi ke ruang security, yaitu harus ada petugas yang merespon gitu. Dan mungkin ini kan sudah masuk ke building management ya, operasional bangunannya. Jadi kalau kita bicara nih istilahnya sia-sia kita sudah rencanakan sistem yang baik, tapi ternyata dalam pengoperasiannya personelnya tidak sigap atau bahkan tidak siap untuk mengantisipasi hal tersebut, akhirnya ada delay sekian lama. Dan ya ini ya bisa dikatakan kan hal-hal musibah seperti ini bisa jadi gitu. Jadi suatu hal yang sangat-sangat serius sekali. Jadi memang harus ada, mungkin bayangan saya tuh menjadi salah satu persyaratan harus ada latihan atau drill tertentu. Ibarat kalau evakuasi kebakaran gitu kan, kadang bangunan suka ada drillnya ya, latihan gitu. Cuman kalau pemadam evakuasi kebakaran kan melibatkan satu gedung dan juga user dari bangunan tersebut. Tapi kalau drill untuk toilet atau panic button ini mungkin ya cukup melibatkan dari staff building management atau security saja. Jadi disimulasi apakah mereka sigap atau tidak, harus dalam waktu paling lambat sekian menit atau bahkan sekian detik. Dan itu mungkin jadi salah satu penilaian dari terkait kelayakan bangunan tersebut. Jadi larinya ke SLF bangunan tersebut. SLF bisa baru dikeluarkan apabila SOP tersebut terpenuhi, ada dan memang sudah siap untuk dilakukan oleh staf terkait di bangunan tersebut. Sekarang kalau nggak ada toilet difabel, IMB keluar nggak, Ren? Ya, kalau seperti di daerah-daerah nih, kalau nggak ada toilet difabel, IMB kan memang sudah disyarat. Iya, kalau di daerah-daerah sekali gitu, di Bandung juga demikian, di beberapa kota-kota itu sudah hal yang fundamental, ibarat seperti tangga kebakaran. Jadi ya otomatis kalau tidak ada itu ya tidak bisa keluar IMB, tidak jadi dibangun ya nanti kendalanya pada saat SLF, proses SLF-nya. Ya memang sebaiknya ya orang Indonesia nih kalau disuruh menunggu kesadaran itu susah, jadi emang harus dipaksa. Lalu nggak bikin toilet difabel, IMB nggak keluar dah. Udah paling benar tuh kayak gitu. Iya, betul harus gitu. Gitu aja diakal-akalin kadang-kadang. Saya menyikapi mengenai izin ya, izin IMB kemudian SLF. Jadi yang sering kami dapati begini, karena peraturan itu kan secara tertulis gitu kan. Jadi yang harus dibangkitkan bukan hanya dari sisi ini harus nih peraturan seperti ini, tetapi memang kesadaran. Saya izin satu slide foto saya sudah siapkan. Silakan. Ini kesalahan pada toilet difabel. Nah, kesalahan ini bisa jadi disengaja atau tidak disengaja. Jadi maksudnya gini, udah demi SLF, yang penting kan harus ada grab bar, ini, itu, harus ada amenities seperti ini, ukuran ruang seperti ini. Yang terjadi adalah asal tempel, asal pasang. Jadi kalau ditanya ada nggak? Ada. Ya kan, tapi begitu Kang Aden dan kawan-kawan masuk, ya kan bingung, ini apaan? Saya kasih contoh beberapa. Nah, kita lihat ini kan ada kira-kira 7 gambar, ya kan. Saya ambil misalnya gambar yang di posisi kiri bawah, gitu kan. Kalau kita bilang itu grab bar ada nggak? Ada. Deket dinding nggak? Deket. Tapi ketinggiannya gimana? Itu tinggi sekali, itu 90 cm lebih. Bagaimana itu bisa dipakai? Kemudian perhatikan tidak posisi jet shower. Jet shower jauh di sebelah kanan, di belakang lagi, ya kan? Apakah harus muter badannya untuk bisa meraih? Kita aja yang mohon maaf, yang bisa badannya ngambil ke belakang itu, yang akses juga kesulitan. Apalagi kawan-kawan yang sudah challenging gitu loh untuk menggunakan toilet. Contoh kemudian misalnya yang di bagian bawah, yang di tengah. Maksudnya benar,
di wastafel itu pakai grab bar gitu kan. Tapi karena mungkin kurang paham atau kurang sadar, peduli ada tetapi kurang sadar. Nah ini yang kadang masalah. Lah kok jadi dipagerin? Ini gimana wastafel mau dipakai tapi dipagerin gitu kan? Susah. Nyalain keran aja struggling gitu. Mau ngambil keran, itu tempat sabunnya kita lihat di ujung nih di dinding, ya kan? Gimana gitu mau cuci tangan ngambil sabunnya aja di ujung. Jadi hal-hal seperti ini yang kadang perlu digugah rasa kesadarannya bahwa kita tuh harus bisa mendesain, menyiapkan satu fasilitas ruang yang bisa dipakai oleh semua orang gitu loh, dengan apapun keterbatasannya. Nah itulah yang kita bilang desain secara inklusif gitu. Jadi semoga ya mulai berpikir nih kawan-kawan juga yang menonton ya kan bisa paham tantangan-tantangan yang ada saat ini gitu. Kalau yang kanan bawah itu wastafel dikasih lemari ya, jadi udah secara fungsi mandul itu udah. Itu dia, nggak bisa, kursi roda udah nggak bisa masuk kalau udah kayak begitu kan, gitu loh. Jadi ini biasanya karena ada sisa ruang gede memenuhi peraturan, kita harus ada nih toilet difabel, udah bikin aja gitu kan, desainnya tipikal mengikuti ruangan yang lainnya, padahal kan tidak bisa begitu, gitu loh. Ya inilah makanya fenomena antara ngejar sekedar ada, ya seperti yang Kang Aden pernah bilang ya kan, supaya lulus aja gitu IMB-nya terbit, tapi begitu dipakai udah gitu nggak dicek lagi sama yang memberikan izin gitu ya, misalnya memberikan izin ngecek juga nih bener nggak nih gitu ya. Kita dulu pernah ada dari sekian banyak ruangan udah banyak item-item checklistnya. Jadi kadang kalau dari sisi dokumen checklistnya ada gitu kan, tetapi benar atau tidak iya. Ibarat kata makan gitu ya, ada tempenya ada gitu, tempenya mateng atau enggak nggak tahu. Iya itu lain cerita gitu loh. Nah ini ini kepedulian lah. Saya rasa semua kayak begitu karena orang berpikir bahwa nggak banyak ya kaum difabel, ada mungkin berpikir begitu. Ini nggak banyak yang pakai, tapi kita harus memenuhi gitu. Tapi kan harus dibalik sebenarnya. Kenapa tidak banyak kaum difabel menggunakan fasilitas-fasilitas? Karena selama ini tidak dipasang dengan benar. Coba kalau misalnya semua didesain dengan betul, ya kan? Memang betul seperti kata Pak Randy bahwa kadang ornamen atau obstruction itu ada gitu kan. Nah kalau misalnya ada kepedulian kan, misalnya dari kontraktor bisa feedback kepada perencana kan, ini bagaimana nih, kok kita menemukan ini kesulitan. Tetapi karena tidak ada kepedulian ya sudah, sama seperti toilet juga begitu ya kan. Saya sering mendapati gitu loh, kontraktor atau aplikator sudah dikejar waktu, harus deadline gitu kan, apalagi ini boleh dibilang aksesoris yang selalu biasanya dipasang paling terakhir gitu loh, sehingga kurangnya kepedulian juga kurang paham, jadinya ya udah pasang aja deh. Nah sayang kan, sudah dibeli barangnya, sudah disiapkan oleh owner atau misalnya oleh pemerintah, tetapi karena prosesnya ini oleh orang-orang yang kurang paham dan kurang peduli, pada akhirnya tidak bisa kepake gitu loh. Nah kemudian jadi bilang udah dibikin, nggak ada tuh yang pakai, yang nggak ada yang pakai karena memang tidak bisa digunakan untuk difabel, itu hanya sebatas signage di depan pintu gitu. Betul. Pak Riki, ini mau nanya, kalau bikin toilet difabel nih, ini ujung-ujungnya duit nih. Kira-kira berapa kalinya sih dari harganya dari toilet biasa? Kadang-kadang orang kan mikirnya, waduh aksesorisnya banyak, jadi orang merasa males nih bikin toilet beginian, padahal kan kita perlu ya. Tapi kalau ada sedikit guidelines mengenai pricing gitu kan, sebenarnya bisa, ternyata cuman nggak terlalu mahal lah gitu kan, kurang lebih sama lah kayak bikin toilet biasa gitu misalnya. Jadi mengurangi keengganan gitu loh orang untuk menyediakan fasilitas demikian gitu. Ya, memang betul. Waktu kita bicara
8 atau 10 tahun yang lalu belum umum toilet difabel gitu kan. Sehingga dari sisi industri, kalau di ATI ini kan terdiri dari banyak kolaborator yang isinya adalah para industri yang di bidang saniter dan toilet gitu. Memang karena dulu tidak banyak dan belum mengkampanyekan hal ini, barangnya itu susah. Kalaupun ada, impor, kuantitinya pun sedikit sehingga menjadi mahal. Jadi persepsi itu kalau toilet difabel, waduh mahal, bisa sampai 2 kali lipat. Kita bicara ukuran ruangan yang sama ya, yang saya bilang tadi 2,2 kali 2,2 meter. Saniternya udah ada, wastafel, kloset udah ada. Sebenarnya kalau kita tambahkan perlengkapan untuk toilet difabel, itu kan hanya penambahan grab bar dan beberapa amenities yang otomatis gitu. Kalau pengalaman kami melihat juga dengan para industri yang ada, dengan semakin ke sekarang ini sudah semakin tinggi kepeduliannya, sudah mulai aware, para konsultan perencana juga, para arsitek sudah mulai paham, sehingga volumenya sudah lebih banyak gitu. Nah, sehingga akhirnya harganya itu lebih affordable. Kalau saya bilang secara umum, itu tidak lebih mahal dari 30-35% dari toilet biasanya. Karena kita hanya mempertimbangkan penambahan aksesoris-aksesoris untuk grab bar. Yang kita targetkan saat ini kan standar pelayanan minimum. Kita tidak bicara deh harus ada alarm system yang connect ke control room, kemudian harus pintu otomatis sliding, itu kan bicara nanti bisa tidak terhingga. Tetapi kalau kita bicara pemenuhan standar pelayanan minimum, itu hanya berkisar 30% kok gitu, tidak setinggi itu kan. Besinya juga dengan grab bar yang impor tetapi harganya terjangkau gitu loh. Jadi pada intinya tidak semahal yang diduga gitu. Tetapi harus dibentuk dari kepedulian. Ya bagaimanapun proyek erat hubungannya dengan budget gitu kan. Tetapi ya dengan budget sekian bisa melayani lebih banyak gitu loh. Ini kan satu bentuk kita bilang ya kepedulian kita ya untuk orang-orang lain gitu. Ya sebetulnya seperti grab bar juga ya, sebetulnya itu mungkin ke depannya itu udah inklusif itu sebetulnya kalau di sebuah toilet. Jangankan yang difabel ya, yang non difabel pun misalnya yang agak lansia terus agak sedang sakit, nggak enak badan, pasti kan takut terjatuh. Nah kalau ada grab bar itu kan bisa aman ya. Itu grab bar juga di sini ya, alhamdulillah saya juga di Bandung punya channel-channel yang bikin grab bar dari stainless itu di bengkel-bengkel yang kemarin waktu ngebangun SLB Negeri Cicendo, kebetulan saya kan memonitor terus. Nah, kebetulan ada tukang itunya lah, ini mah bagus deh. Pas dicoba itu kuat sama saya, ditarik gitunya di grab barnya itu. Ini bikin di mana? Ada di sini daerah gitu. Dia ngasih kartu namanya. Nah, itu mengganti grab bar yang dulu pernah yang hancur itu. Baru beberapa hari udah hancur itu grab barnya, nggak tahu ya yang buatnya. Nah, ini digantikan sekarang yang baru udah kokoh semua gitu. Nah, speknya di courting gitu kan. Ditipisin kan. Sigana mah kayaknya begitu. Nah, terus untuk pintu juga mungkin ya nggak terlalu otomatis juga ya, asal untuk di pabel itu pokoknya untuk di pabel kursi roda kan asal masuk roda gitu ya. Karena kalau roda tidak masuk sulit, harus pakai bangku, pakai kursi, minta tolong kita tuh di istilahnya mah dibantu beberapa orang gitu ya. Nah, itu pintunya asal lebarnya aja minimal 80 ya, kalau di dalam peraturan kan 90 ya, itu memang untuk dengan kursi roda elektrik. Nah, dengan lebar pintu begitu sebetulnya itu bisa diakalin, nggak mahal-mahal amat gitu ya. Itu juga ya, kecuali kalau memang mau melihat spek bangunannya, misalnya sebuah mallnya mewah, masa sederhana aja mungkinnya mengikuti mungkinnya itu. Tetapi kalau kantor pemerintah yang sederhananya masih bisa
diupayakan dengan dana budget yang sederhana pula, asal persyaratan teknisnya ruangannya, pintunya itu, kalau masalah saniternya ya bisa yang pasaran, bisa gitu lah. Oke, dari bapak-bapak yang lain mungkin ada yang mau ditambahin. Kebetulan tanpa sadar kalau ngobrol udah keasikan, itu udah 50 menit sendiri. Iya. Targetnya 20 menit nih. Tapi namanya orang kalau berapi-api gitu kan ya udah mau 50 menit. Gitu. Ada yang mau ditambahin mungkin? Silakan Pak Riki, Pak Randy, itu gimana? Mungkin ditambahin lagi dari saya, Pak Riki. Saya kemarin belum tuntas baca semuanya presentasinya. Kan kalau mau bikin aksesibilitas itu ya suka ada form checklistnya gitu ya. Form checklistnya misalnya tapak jalan, terus lebar misalnya ya, terus tinggi-tinggi dan lain sebagainya. Nah itu aja di dalam misalnya membuat toilet livable gitu ya, atau toilet universal gitu ya. Nah itu ada checklistnya, nanti biar tidak ketinggalan lah itunya. Kalau mau bikin di sebuah proyek itu tinggal lihat, oh ini standar toilet livable begini, gitu aja. Siap Kang. Ya memang supaya jangan ada yang terlewat gitu ya, item-item yang minimal harus dipenuhi. Kalau dari saya sih menambahkan, kuncinya adalah kita harus bangkitkan kepedulian, karena bukan hanya kita, hubungan kita sesama manusia ini kan bentuk saling menolong sebenarnya gitu. Tetapi kalau dari sisi ekonomi, saya rasa manfaatnya juga jauh lebih besar. Zaman sekarang ini kan semua sangat mudah untuk di pesan-pesan itu disampaikan atau diviralkan seperti itu, dan pengelola atau pemilik fasilitas publik yang peduli terhadap kaum difabel itu mendapat tempat tersendiri di masyarakat. Jadi kalau kita lihat, oh ini peduli sekali nih gitu kan, inklusif, bukan hanya dari sisi toilet ya, tapi bangunan secara keseluruhan, itu pasti akan mendapat apresiasi. Dan kalau sudah apresiasi, mendapat perhatian, otomatis nilai secara ekonominya juga pasti meningkat gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan sebenarnya. Cuma pola pikirnya adalah harus mengarah pada kepedulian kita gitu, tanpa mempertimbangkan uang di awal budgetnya harus sekian, wah RAB-nya jadi meningkat lagi nih untuk ruangan kecil gini. Pakai ditanya nanti siapa yang pakai, ya kan? Jangan begitu. Ya kan? Dari saya kira-kira itu aja sih. Dan mungkin ya kita harus sama-sama menjaga dan merawat toilet ini supaya tetap bersih dan sehat. Kembali lagi ya, ini cerminan budaya kita gitu loh, bersih dan sehat. Terima kasih. Oke, dari Pak Randy mungkin sedikit. Iya, jadi pada prinsipnya memang di sini misi kita adalah membuat desain yang universal ya, inklusif. Jadi terlepas dari yang memakainya itu siapapun, itu yang penting toilet ini bisa dipakai oleh siapapun. Nah, dan memang kalau kita bicara kebutuhan toilet maupun fasilitas difabel pada bangunan itu Nadaksa saja, tapi juga tadi Kak Aden sempat menyebutkan ya manula yang mungkin sudah dengan keterbatasan fisiknya yang jalan sulit, pakai tongkat kan ketika habis duduk di kloset gitu, terus kemudian mau berdiri sudah susah ya, kalau tidak ada dead bar-nya itu akan kesulitan. Kemudian juga tadi Pak Marcel sempat ceritakan ya pengalaman dulu ketika pernah patah tangan gitu. Jadi juga mengenai cedera itu ya bisa dari berbagai rentang usia, bisa pada anggota tubuh manapun itu cedera itu bisa terjadi. Jadi itu juga desain universalnya sekaligus untuk merespon kebutuhan dari selain teman-teman Nadaksa juga untuk manula dan penderita cedera apapun cederanya itu. Dan mungkin saya juga ingin meng-highlight kadang
di suatu perencanaan bangunan atau fasilitas umum gitu ya, sudah misalnya kalau kita bicara ya entah itu toilet difabel dengan berbagai kelengkapannya sudah lengkap, sudah ideal, tapi itu mau misalnya di mall gitu, kita dari koridor mallnya mau menuju toilet difabelnya itu tiba-tiba ada perbedaan elevasi dengan trap gitu ya, dengan step yang terlalu tinggi. Nah itu jadi akhirnya ya sama saja seperti cerita itu tapi kemudian nabrak tiang listrik. Ini ceritanya jadi mirip gitu. Toilet difabelnya sudah disediakan, tapi kemudian pencapaian ke toilet difabelnya harus melewati beberapa anak tangga gitu, terus tidak ada ram. Ya akhirnya sia-sia gitu dibuatkan toilet difabel, gimana mau menjangkaunya ke sana gitu kan. Dan juga ya seperti RAM juga dibuat, ada RAM-nya tapi suram sekali, jadi sia-sia. Dan kalau standar perencanaan bangunan kan selalu dianggap bahwa fasilitas-fasilitas ini itu harus bisa dipakai oleh usernya secara, nggak bisa seperti itu gitu ya, karena kan ya kalau kebetulan ada sanak saudara teman yang mau bantuin ya itu lain hal. Tapi kalau kebetulan yang datang ke mall sendiri bagaimana, datang ke bandara bagaimana, datang ke bangunan kantor bagaimana, seperti itu. Makanya juga fasilitas difabel ini ya macam-macam ya, toilet terus sampai parkir difabel, kemudian RAM dan lain sebagainya. Terus kemudian satu terakhir mungkin juga sekarang dengan perkembangan teknologi memang untuk menjangkau tombol dan lain sebagainya sudah dibantu dengan penggunaan sensor ya. Jadi teknologi ini juga membantu ketika misalnya contoh sederhana penggunaan toilet difabel gitu untuk membuka pintu, untuk flashing, untuk menyalakan wastafel dan lain sebagainya. Jadi istilahnya antara fasilitas atau saniternya dengan sensornya itu kan tidak harus berada di tempat yang sama, itu dimungkinkan dengan beberapa teknologi gitu. Ya, kira-kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, kalau udah nggak ada tambahan lagi, masih ada yang mau ini tambahin? Nggak ada ya? Kalau gitu kita mungkin ditambahin ini Pak Marcel. Mangga. Kalau toilet difabel sekarang mau dijadikan toilet universalnya, toilet inklusif ya, selain kan kadang ada gini orang-orang tuh ya, pengalaman saya dulu memonitor pengakseskan masjid di Pajajaran di Wiataguna, baru seminggu beres toilet difabelnya, terus saya coba enak, pas ternyata dipakai umum, minggu kedua hancur itu, sampai klosetnya ditampak injekan gitu ya. Jadi kan ada orang-orang yang tidak biasa di kloset duduk. Biasanya yang jongkok hancur itu toilet klosetnya. Mungkin tambahan sedikit, ada keterangan-keterangan lah ditempel gitu ya. Itunya cara penggunaannya kayak gitu aja. Ya, signage ya jadi. Dengan bahasa dengan bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah dijangkau. Terutama misalnya yang datang ke mall itu orang-orang kampung misalnya, nah gitu, itu kan bisa merusak. Ya, sebenarnya daripada universal udahlah mending dipisah lah ya. Yang untuk difabel udah sendiri gitu, udah ketahuan jelas penggunanya. Kalau orang yang biasa pakai itu kadang-kadang kan nggak peduli ya, jorok lah ya kan, ya ampun. Jorok kan. Soal kebersihan itu juga penting. Jadi barangnya ada, semuanya dimensinya sesuai standar, tapi kebersihannya tidak diperhatikan, akhirnya ya fasilitas tersebut tidak layak juga gitu. Karena tidak layak itu kan bisa karena memang dimensinya tidak memenuhi syarat, namun bisa juga tidak layak karena tidak bersih gitu. Karena kan ya namanya toilet harus hygiene ya persyaratannya. Nanti topik soal perawatan kita bahas di sesi selanjutnya. Karena merawat juga sama pentingnya dengan mendesain. Benar. Pak Randy bilang desainnya bagus, tapi nggak ada yang peduli kebersihan. Siapa yang mau pakai toilet bau pesing? Iya. Bau tuh udah paling-paling dah, kalau ampun dah kalau toilet. Iya.
Susah ya. Oke, kalau sudah kita mari tutup sesi hari ini bincang-bincangnya. Memang bincang-bincang ini ditujukan untuk menggugah lah kesadaran dan kepedulian bahwa sebenarnya kaum yang difabel pun juga harus memiliki aksesibilitas yang sama dan untuk bisa menjalankan aktivitas senormalnya orang yang tidak difabel gitu. Dan harus diingat juga orang yang tidak difabel suatu saat kalau udah tua bisa jadi difabel juga gitu kan. Amit-amit. Kalau emang apa kecelakaan itu kan juga bisa jadi difabel. Kira-kira begitu. Oke. Selamat siang. Sampai jumpa di acara bincang-bincang berikutnya.